Anda bergabung di segmen Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 18 sampai 19 Oktober lalu memutuskan menaikkan suku bunga acuan jadi 6%. Selain karena alasan memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak ketidakpastian global, apalagi alasan BI menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin. Pagi ini Kompas Bisnis sudah bersama Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Firman Mohtar. Pak Firman, selamat pagi. Mbak Paskalis. Oke, ini ketika RDG pada 18-19 Oktober lalu, Gubernur BI sebenarnya sudah menjelaskan kalau BI memutuskan untuk menaikkan suku bunga, salah satunya alasannya adalah untuk memperkuat terutama stabilitas nilai tukar rupiah karena sekarang gonjang-ganjing secara globalnya lumayan kencang ya Pak. Nah sebenarnya bagaimana asesmen Bank Indonesia secara umum soal kondisi ekonomi global saat ini? Terima kasih Mbak Paskalis. Benar apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur di rapat Dewan Gubernur terakhir kemarin. Bank Indonesia sangat mencermati perkembangan ekonomi global yang secara umum ketidakpastiannya meningkat dengan risiko ke bawah yang semakin besar. Ada 5 hal yang menjadi perhatian kami setidaknya dalam diskusi kemarin. Yang pertama adalah tentang pertumbuhan ekonomi dunia yang akan melambat. Kondisi ini bukan hanya dari levelnya saja, ini juga diikuti dengan divergensi yang semakin melebar antara pertumbuhan ekonomi Amerika dengan pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Kondisi ini yang sebelumnya tidak kita perkirakan, ternyata dalam perkembangannya memang menjadi berubah dan ini semakin kuat divergensinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana intensitas geopolitik isu di berbagai daerah, berbagai wilayah seperti di Ukraine yang belum selesai, kemudian Israel, Hamas, dan seterusnya. Ini mengakibatkan kenaikan harga energi, khususnya minyak yang begitu tinggi peningkatannya, dan bahkan harga pangan juga meningkat. Dipengaruhi oleh bagaimana kebijakan-kebijakan beberapa negara lebih inward looking untuk tidak melakukan ekspor komoditi pangannya termasuk beras. Itu yang kedua. Dan tentunya yang kedua ini akan meningkatkan bagaimana dampaknya terhadap inflasi yang ternyata menurut perakiraan kami memang tidak akan secepat perkiraan kondisi sebelumnya. Yang ketiga adalah yang sudah kita ketahui selama ini adalah tentang bagaimana suku bunga kebijakan di negara maju, termasuk di Amerika, Fed Fund Rate-nya yang masih akan cukup tinggi untuk periode yang cukup lama, tidaknya minimal sampai dengan semester pertama tahun 2024. Dan yang keempat, ini fenomena yang menjadi pertimbangan kita juga adalah tentang perkembangan yield obligasi pemerintah Amerika Serikat yang ternyata dalam jangka waktu pendek ini meningkat cukup tinggi. Term premianya meningkat begitu besar karena apa? Karena ada kebutuhan-kebutuhan dana pembiayaan untuk fiskal defisitnya. Kondisi inilah yang membuat yield di Amerika meningkat tinggi dan memicu yield diferensial yang melebar di berbagai negara termasuk Indonesia. Yield diferensial yang melebar ini pada akhirnya berpengaruh kepada aspek kelima adalah aliran modal global yang mengalami penyesuaian. Ada portfolio adjustment dari negara berkembang ke negara maju. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana penempatan instrumennya dari yang panjang ke pendek. Jadi fenomena cash is the king memang menjadi berlanjut. Kondisi ini pada gilirannya Mbak Paskalis mengakibatkan fenomena strong dollar ini makin meluas. Kita lihat berbagai negara ini mengalami pelemahan termasuk Indonesia. Jadi ini menjadi pertimbangan kami kondisi global yang semakin tidak pasti dengan risiko perlambatan yang semakin besar yang harus kita respon dengan preemptif dan lebih melihat ke depan forward looking. Oke. Bapak sekali. Dari 5 poin yang tadi Pak Firman sampaikan, tidak bisa ditampik Pak, ini biasanya pasti akan berdampak pada ekonomi Indonesia secara domestik. Yang paling dekat atau paling kita sering lihat adalah nilai tukar rupiah yang sekarang terus melemah. Karena tadi juga Pak Firman sampaikan poin itu. Nah adakah asesmen yang dilakukan Bank Indonesia juga Pak, dari 5 poin tadi secara global ketidakpastian yang terjadi akan berdampakkah, seberapa besar dan seberapa dalam berdampak pada ekonomi domestik? Kondisi global yang tidak pasti dan dengan risiko perlambatan semakin besar tentu akan berpengaruh terhadap 2 jalur dalam perekonomian kita. Yang pertama adalah jalur perdagangan. Tentunya ini akan mempengaruhi bagaimana perilaku kinerja dari ekspor kita
yang akan terdampak dari penurunan harga komoditas global juga tadi, dan yang kedua perlambatan ekonomi dunia. Yang kedua jalurnya adalah jalur finansial. Tentunya seperti saya sampaikan tadi akan berpengaruh terhadap aliran modal ke negara berkembang termasuk Indonesia. Fenomena strong dollar akan berlanjut yang pada gilirannya ini berdampak terhadap bagaimana tekanan-tekanan mata uang termasuk rupiah yang meningkat dalam waktu beberapa terakhir ini. Dan ini yang memang harus kita respon agar jangan sampai kondisi global ini tertransmisi terjabarkan ke dalam perekonomian domestik melalui volatilitas nilai tukar yang berlebihan yang dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap inflasi domestik khususnya melalui jalur imported inflation. Ini yang harus kita mitigasi dengan segera, Mbak Paskalis. Tapi sebenarnya kan sebelum akhirnya Bank Indonesia bulan ini menaikkan suku bunga, sudah ada beberapa kebijakan lain Pak yang dikeluarkan dalam beberapa bulan terakhir. Ada sekuritas rupiah misalnya, lalu ada DHE. Nah, dari kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan Bank Indonesia, ada nggak sih Pak pengaruhnya atau bagaimana sebenarnya pengaruhnya untuk pergerakan nilai tukar rupiah? Ya, tentunya sebagaimana kami sampaikan, di samping bagaimana kami merespon melalui kenaikan suku bunga kebijakan, BI 7 Days Reverse Repo Rate, penguatan-penguatan kebijakan lainnya sudah terus kami lakukan. Pertama tentunya melalui bagaimana respon kami melalui intervensi. Intervensi di 3 jalur, intervensi di pasar spot, pasar falas, yang kedua intervensi di DNDF, dan yang ketiga intervensi di pasar SBN. Tentunya ini adalah bagaimana kita memitigasi terhadap pola pergerakan kurs dan juga memperkuat stabilitas sistem keuangan khususnya pasar obligasi. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang disampaikan Mbak Paskalis tadi, upaya kita adalah bagaimana kita menerbitkan sekuritas rupiah Bank Indonesia. Ini bagian dari proses pendalaman pasar keuangan kami, pasar uang kami, sehingga pada giliran ini akan semakin meningkatkan kegiatan di pasar uang domestik. Dan yang tujuan terakhirnya adalah bagaimana pada gilirannya ini akan tertransmisi upaya kita untuk menarik aliran modal ke dalam negeri. Itu respon yang kami lakukan, dan tambahan kemarin seperti disampaikan di rapat Dewan Gubernur akan kami juga terbitkan instrumen lain terkait dengan SPBI, sekuritas falas Bank Indonesia. Ini adalah bagian kembali pendalaman pasar uang domestik di samping juga untuk menarik aliran modal plus ditambah sukuk falas Bank Indonesia. Secara keseluruhan Mbak Paskalis, ini adalah bagian kita untuk memperkuat daya tahan eksternal kita di tengah kondisi perekonomian global yang memang tidak menentu. Perkembangan ini berpengaruh positif terhadap bagaimana pergerakan kita terhadap nilai tukar kita, Mbak Paskalis. Respon kita yang preemptif tadi tidaknya membuat mata uang kita lebih stabil, lebih rendah volatility-nya dibandingkan mata-mata uang negara lain. Ini terlihat, dan bagian kita upayanya tentu agar semakin terus memperkuat ketahanan dari sisi inflasinya kita, Mbak. Oke, setidaknya bisa menjaga stabilitas, tidak terlalu volatil nilai tukar rupiahnya di tengah gejolak yang terjadi. Tapi biasanya nih Pak, ketika Bank Indonesia menaikkan suku bunga, nah ini yang dilakukan juga pada bulan ini jadi 6%, biasanya nih yang kena colek juga adalah pemulihan ekonomi yang sekarang sebenarnya lagi kita lakukan, sedang kita upayakan begitu. Nah, apa saja sebenarnya yang dilakukan BI supaya suku bunga yang naik ini tidak menghambat pemulihan ekonomi? Pak Firman jangan dijawab dulu, kita jeda sejenak, nanti kita ngobrol lagi usai jeda, dan saudara jangan kemana-mana, Kompas Bisnis segera kembali.